Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Melanjutkan dari yang minggu lalu ya, minggu lalu itu kan kita udah bahas tentang klasifikasi daripada hukum di Indonesia ya. Jadi ada hukum pidana, ya kan, ada hukum perdata, ada hukum internasional, ada hukum agraria, ada hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan beberapa jenis hukum lainnya. Ya, Ibu udah jelaskan waktu itu yang hukum pidana ya. Udah jelaskan yang hukum pidana. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang hukum perdata. Nah kalau dia hukum perdata itu ini lebih kepada pengaturan hak dan kewajiban itu terkait dengan individu, ya, individu dengan badan hukum. Jadi kalau dia hukum pidana dia publik sifatnya, ya, antara masyarakat publik dengan negara, ya. Kalau dia hukum perdata, dia itu lebih kepada individu dengan badan hukum. Ya, jadi lebih pada masalah-masalah private ya atau juga masalah-masalah korporasi gitu ya. Nah, kemudian di dalam hukum perdata itu kita mengenal ada namanya KUH perdata. Namanya KUH perdata ya atau lebih dikenal kalau dia bahasa Belandanya Burgerlijk Recht ya, Burgerlijk Recht. Jadi KUH perdata ini merupakan kitab undang-undang hukum perdata di mana dalam permasalahan perdata akan merujuk kepada kitab undang-undang hukum perdata ya. Kalau di pidana ada KUHP, kalau di perdata itu ada KUH perdata ya. Kemudian di dalam juga hukum perdata ini ya ada beberapa definisi ya daripada hukum perdata menurut para pakar ya. Ada menurut Prof. Subekti ya menjelaskan bahwa hukum perdata itu merupakan semua hukum private material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorang. Jadi memang kalau perdata dia itu mengatur kepentingan material ya, kepentingan material atau hukum private material yang mengatur tentang kepentingan perseorangan. Kemudian kalau menurut Profesor Sudikno, ya, hukum perdata ini keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Ya. Jadi kalau dia Prof. Sudikno menekankan bahwa ini adalah hukum yang mempelajari hubungan antara orang dengan orang lain. Ya, jadi per orang meliputi hubungan kekeluargaan atau pergaulan di dalam masyarakat. Ya. Nah, kemudian hukum perdata ini juga memiliki beberapa sumber hukum ya. Sumber hukumnya itu pastinya adalah BW itu sendiri atau Burgerlich Wetboek atau KUH perdata itu sendiri ya. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 itu tentang agraria. Jadi kalau pengaturan tentang tanah ini juga berkaitan dengan perseorang dan badan hukum gitu ya. Jadi bisa pakai Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang agraria. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ya. Undang-Undang 496 tentang tanah dan benda yang berhubungan dengan tanah. Kemudian Undang-Undang 42 tahun 99 tentang fidusia. Ada juga Undang-Undang 24 tahun 2004 Lembaga Jaminan Simpanan dan Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
Jadi dalam hukum Islam atau kita nanti ada buku atau ada kitab itu ya, kitab kompilasi hukum Islam itu boleh juga kalian ini beli gitu ya. Jadi boleh beli KUH pidana ya, kemudian kitab undang-undang hukum acara pidananya ya. Boleh kalian beli lah dengan mencicil ya kan satu bulan misalnya dua kitab kalian beli. Nanti ada KUH Perdata atau BW, kemudian ada kompilasi hukum Islam. Ya. Kemudian undang-undang lainnya kalau dia di dalam hukum perdata itu ada undang-undang perkawinan, ya kan? Ada undang-undang fidusia, lembaga jaminan simpanan dan lain sebagainya. Yang agraria juga tadi merupakan sumber hukum perdata kita. Ya. Jadi itulah untuk perdata ya, banyak pengaturan-pengaturan yang memang harus diketahui dan nanti akan lebih kalian dalami jika kalian mengambil mata kuliah hukum perdata. Seperti yang hukum pidana lalu juga ya. Hukum pidana akan lebih mendalami nanti ketika mengambil SKS-nya pidana, perdata juga demikian. Nah, nanti ada juga tata negara, ada juga hukum agraria, hukum administrasi negara, itu juga akan Ibu jelaskan sedikit ya, dan akan diperdalam pada semester ke atas nantinya. Nah, kemudian mengenai perdata ini juga, dia ada 4 buku ya. Jadi dalam kitab itu, dalam BW itu, Burgerlich Book itu, ada 4 buku ya. Kalau dia pidana, KUH pidana itu ada 3 buku, dalam satu kitab itu ada 3 buku. Nah, kalau dia dalam perdata itu, satu kitab itu ada 4 buku. Jadi itu diingat ya, ini kan basic ya. Artinya nanti ke atasnya itu kalian harus paham ya. KUHP itu berapa buku, KUH perdata itu berapa buku ya. Jadi ingat kalau pidana 3 buku dalam satu kitab, nah kalau dia perdata itu ada 4 buku ya dalam satu kitab undang-undang hukum perdata. Buku pertama itu menjelaskan tentang orang ya. Buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Ya, jadi buku pertama untuk BW atau KUH Perdata itu tentang orang. Kemudian buku kedua itu tentang kebendaan. Tentang kebendaan, di mana buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris. Ya. Jadi buku pertama orang, kedua kebendaan. Buku ketiga itu tentang perikatan, mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang per orang, badan hukum maupun pihak-pihak tertentu. Jadi buku ketiganya tentang perikatan. Jadi di mana hak dan kewajiban seseorang, hak kewajiban dengan badan hukum atau dengan pihak-pihak yang berkepentingan, ya. Artinya ini kalau kita secara Islam muamalahnya lah ya. Muamalahnya itu atau perikatannya itu berkaitan di dalam buku ketiga atau pengaturannya di buku ketiga. Nah, kalau dia buku keempat itu tentang pembuktian. Mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, jadi itulah ya selayang pandang untuk KUH Perdata ya, atau kitab undang-undang hukum perdata ya, di mana memang hukum perdata ini lebih menitikberatkan hubungan seseorang dengan badan hukum atau dengan kekeluargaan gitu ya. Langsungnya apa namanya? Jadi beda dia dengan hukum pidana gitu. Bedanya pada hubungannya. Kalau pidana ini hukum publik ya, mengatur tentang masyarakat atau publik dengan negara dan sanksinya itu adalah ultimum remedium atau upaya terakhir ya. Nah, kalau dia perdata ini lebih kepada perseorangan
kekeluargaan dan badan hukum serta pihak yang berkepentingan, ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau dia pidana, kitab undang-undangnya itu ada 3 buku, ya. Kalau dia perdata ada 4 buku. Oke, sampai sini udah paham tentang hukum perdata? Jadi itu selain pandang ya, nanti akan seperti Bu bilang ya, akan lebih diperjelas ketika kalian akan mengambil SKS-nya ke atas nanti, mata kuliah hukum pidana atau hukum perdata pada semester atas ya. Oke, kemudian kita lanjut ya pada hukum lainnya, hukum tata negara. Jadi kalau hukum tata negara ini adalah dia ini yang membahas tentang hubungan tertentu yang muncul dalam pengaturan bagaimana konstitusi dari sebuah negara, ya, atau hukum dasar dari negara tersebut. Makanya hukum tata negara ini sering disebut dengan hukum konstitusional, ya. Jadi yang dibahas tentang bagaimana pengaturan dari konsep sebuah negara. Namanya juga tata negara. Jadi dia hukum yang menata bagaimana negara. Ya. Nah kemudian hukum tata negara ini atau yang sering disebut hukum konstitusional ini adalah hukum utama yang membentuk kantor pemerintahan, memberikan kekuasaan, dan mengatur hubungan dengan warga negara. Jadi dia mengatur tentang pemerintahan, ya, kemudian mengatur bagaimana tentang kekuasaan sebuah negara, dan juga mengatur hubungan warga negara dengan negaranya. Ya. Jadi itulah hukum tata negara. Nah kemudian di dalam hukum tata negara ini ya memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama itu adalah fungsi konstitutif atau kelembagaan. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi pemberdayaan dan yang ketiga adalah fungsi mengatur atau memoderalisasi. Fungsi konstitutif ini artinya dia itu memberikan bagaimana tata pemerintah, tata kelola pemerintah harus didirikan melalui konstitusi yang jelas. Nah, konstitusi kita tahu ya, konstitusi kita adalah apa? Undang-Undang 1945. Ya. Itu adalah konstitusi negara kita dan Pancasila itu sebagai apa? Norma dasar, ya, norma dasar di dalam hukum kita. Jadi sumber dari segala sumber hukum kita adalah Pancasila. Dan konstitusi kita adalah Undang-Undang 1945. Jadi memang kalau kita atau kalian mengambil jurusan hukum tata negara, yang akan kalian bahas itu pasti adalah konstitusi, kemudian bagaimana pengaturan negara berdasarkan Undang-Undang 45, dan juga bagaimana tata kelola daripada kelembagaan-kelembagaan negara berdasarkan hukum tata negara. Ya. Jadi itulah selayang pandang tentang hukum tata negara ya. Nah banyak juga sebenarnya yang harus dibahas. Artinya dalam hukum tata negara ini ya sumbernya itu adalah konstitusi atau Undang-Undang 1945. Nah makanya di dalam hukum tata negara ini ada nggak Bu peradilannya? Ada. Peradilannya itu adalah peradilan Mahkamah Konstitusi kita MK. Ya kan? Jadi Mahkamah Konstitusi itu merupakan peradilan yang membahas tentang bagaimana tata kelola negara, bagaimana Mahkamah Konstitusi ini mengatur tentang bagaimana sistem pemerintahan, permasalahan yang ada dalam pemerintahan, kekuasaan, ya. Kemudian juga melakukan judicial review, ya. Judicial review itu apa? Judicial review itu adalah menguji undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang lainnya dengan Undang-Undang 45. Itulah judicial review ya. Layakkah undang-undang tersebut berdasarkan konstitusi, maka itu akan
dibahas pada sidang Mahkamah Konstitusi. Begitu juga dengan sengketa pilkada, ya, sengketa-sengketa pemilihan kepala daerah, kemudian sengketa pemilihan presiden, ya. Jadi ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan persidangannya. Oke, udah 3 hukumnya yang Ibu jelaskan ya, pidana, perdata, dan tata negara. Ada mungkin yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, udah 9% ini loh. Udah lowbat. Saya, Bu. Oke, silakan. Bu, gini, apakah kasus perdata itu bisa masuk ke dalam kasus pidana? Gimana? Apakah kasus perdata itu bisa menjadi kasus pidana, Bu? Apakah? Ini, Bu, apakah kasus perdata itu bisa masuk ke dalam kasus pidana? Oke, apakah kasus perdata itu bisa masuk ke dalam kasus pidana ya? Iya, Bu. Jadi bisakah kasus perdata itu masuk ke dalam kasus pidana? Bisa, gitu ya. Bisa selama memang di dalam perdata itu ya tidak bisa memberikan sanksi hukumnya. Ya. Dalam perdata kan sanksi hukum ya, yaitu misalnya denda, ganti rugi, ya kan. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan ya. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa naik ke dalam ranah pidana. Ya. Ini biasanya sering case-case seperti ini kalau di dalam hukum lingkungan ya. Tapi memang jarang ya. Cuma yang ingin digenjot di situ gitu. Hukum lingkungan biasa kan sanksinya itu hanya administrasi negara ya, pembekuan izin misalnya. Atau sanksi perdata hanya ganti rugi. Nah, bisakah case-case hukum lingkungan ini naik ke pidana? Bisa, gitu ya. Kalau memang ada buktinya, ya. Nah, misalnya pembakaran hutan, ya. Pembakaran hutan ini yang dilakukan oleh PTX. Kemudian dilakukanlah sidang perdata, ganti rugi. Ternyata ganti rugi ini tidak memadai dengan kerugian yang diterima oleh negara atau masyarakat dari pembakaran lahan tersebut. Ya. Maka si PTX ini bisa naik ke pidana. Ya. Jadi siapa Bu yang dihukum? Apakah nanti ini kita beda lagi, apakah korporasi atau perseorang atau direksinya ya? Nah itu akan kita bahas lagi nanti pada mata kuliah hukum pidana atau hukum acara pidana ya. Jadi bisa terkadang itu banyak yang dijerat itu adalah direksinya, jadi penanggung jawabnya bisa dipidanakan gitu ya. Jadi mulai dari administrasi negara ya ke perdata ternyata sanksinya itu belum berkeadilan atau kerugian-kerugian yang dituntut tidak sebanding dengan ganti rugi dan segala macam ya, maka si direksi atau pihak yang berada pada PTX itu bisa dipidana. Itu ya Radiatul ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Iya, silakan. Perbedaan perdata dengan secara agama dan negara kita apa perbedaannya, Bu? Perbedaan? Gimana perbedaannya? Hukum perdata secara agama dengan negara kita sendiri. Perbedaan hukum perdata secara agama dengan negara. Jadi hukum perdata itu adalah hukum positif ya. Atau kalau kalian bilang hukum negara, ya hukum positif itu adalah hukum negara ini gitu. Jadi perdata itu adalah jenis daripada hukum positif. Begitu juga pidana, tata negara dan lain-lain. Itu hukum positif atau hukum negara. Nah, bedanya dengan hukum agama, kita masih masuk kepada hukum Islam ya. Tadi kan Ibu ada jelaskan tentang kompilasi hukum Islam ya. Nah, kompilasi hukum Islam ini dia khusus, artinya apa? Mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan agama Islam contohnya. Misalnya adalah hukum waris ya. Nah, hukum waris dalam BW ada ya.
Seperti Ibu katakan tadi di buku kedua ya, hukum waris. Nah, kalau dia yang beragama non-muslim atau misalnya kita katakan Kristen, dia pakai BW, pakai hukum perdata dalam menentukan waris ya. Jadi hitung-hitungannya itu ada 1/6, nanti akan kalian kaji pada hukum perdata ya. Ada 1/8. Nah, kalau dia yang muslim, dia boleh menggunakan dan memang harus gitu ya, menggunakan kompilasi hukum Islam untuk waris ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang dibahas di dalam hukum Islam dan berbeda dengan hukum perdata. Kalau dia Cina, Tionghoa, Buddha ya, Hindu itu pakai BW ya. Tetapi untuk agama Islam karena sudah ada kompilasi hukum Islam berdasarkan instruksi presiden tadi ya, tahun berapa tadi lupa Ibu? Apa ini? Maka itu bisa ini ya. Apa ini? Apa ini? Bisa menggunakan kompilasi hukum Islam. Jadi begitu ya. Yang tadi menjawab ya, ini kenapa lagi laptop Ibu ini ya? Kenapa nih? Oke, jadi kalau dia nanti kan ada pembagian waris ya. Dari mulai perdata seperti ini, itu biasa pakai yang Kristen, kemudian Tionghoa pakai yang BW untuk hukum warisnya. Nah, kalau dia hukum Islam itu dia pakai yang kompilasi hukum Islam gitu. Nah, kemudian untuk perkawinan juga seperti itu. Kalau dia Tionghoa, dia Kristen, dia Hindu ya, Konghucu, dia pakai yang BW. Tapi kalau dia perkawinan hukum Islam, dia pakai yang syarat-syarat pada kompilasi hukum Islam ya. Jadi sebenarnya pengaturan private-nya gitu ya. Perbedaannya perdata dengan kompilasi hukum Islam. Begitu mungkin ya, Farhan ya tadi nanya ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Saya mau nanya Bu, apakah hukum memperbolehkan pernikahan sementara Bu? Apakah hukum membolehkan pernikahan sementara? Apakah hukum membolehkan pernikahan sementara atau hukum nikah kontrak mungkin ya maksudnya ya? Ya sebenarnya nikah kontrak itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena di undang-undang perkawinan kita itu nikah itu memang harus secara agama dan secara hukum gitu, hukum Indonesia ya, hukum positif. Jadi kalau dikatakan boleh nggak Bu nikah sementara atau nikah kontrak, tidak boleh ya. Secara undang-undang tidak boleh karena itu apa? Akan mempengaruhi pada nisab atau keturunan gitu. Jadi keturunan ini bagaimana kalau dia nikah kontrak gitu ya. Nah, negara kan mengatur jaminan keturunan, apalagi hukum Islam gitu ya. Keturunan, nasab, kemudian juga tanggung jawab terhadap nanti si istri, si anak, ya kan. Jadi nggak boleh, ya, tidak boleh hukum kontrak, nikah kontrak. Tetapi case-nya ada, Bu, iya ada. Kasus-kasusnya ada nikah kontrak ini gitu. Nah, dia hanya dinikahin hanya misalnya 3 bulan, hanya 6 bulan, ada. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam nikah di luar daripada hukum ya. Atau sering kita dengar itu nikah siri ya. Hanya nikah secara agama aja tapi dia tidak dicatatkan di KUA atau tidak tercatat. Boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh ya. Karena itu bisa menghambat pada keturunan, juga kepada tanggung jawab, pada hak waris dan segala macam. Jadi banyak efek negatifnya ya. Tapi kasus-kasus seperti ini memang ada di masyarakat kita gitu. Oke, begitu mungkin ya Fitra ya. Saya Bu. Jawabannya nggak boleh sebenarnya, harus dicatat secara hukum dan harus nikah secara agama. Jadi dua-dua ya, secara agama iya dan harus dicatatkan di KUA atau secara hukum itu tercatat. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin pas dulu ya untuk 3 penanya ya. Ya, karena timing waktu Ibu masih agak lama sih ini ya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan hukum selanjutnya ya, yaitu hukum internasional. Jadi Ibu siapkan dulu. Untuk hukum internasional ini dia lebih kepada pengaturan batas-batas negara sebenarnya. Oh kan, udah 10 menit lagi ya.
Jadi Ibu akan bahas nanti kalau tertutup sendiri, paham ya, mati ya ininya ya. Zoom-nya ya. Dan kita sekali Zoom aja lah. Kalau 2 kali kayaknya Ibu nggak sempat. Soalnya mau ada urusan lagi ya. Jadi Ibu fullkan sampai ini habis. 10 menit lagi timing kita ya. Nah, kalau dia hukum internasional ya, ini mengatur terkait dengan lintas batas negara ya. Artinya antara satu negara dengan negara lain itu diatur dalam hukum internasional. Begitu juga dengan hubungan-hubungannya ya, hubungan bilateral, hubungan multilateral ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki kerjasama dengan Malaysia atau dengan Australia itu diatur dalam hukum internasional ya. Dan juga pasti Menteri Luar Negeri yang akan menangani itu semua ya. Kemudian juga nanti di dalam hukum internasional itu seperti Bu katakan banyak turunannya. Ada hukum laut ya, ada hukum pidana internasional, ada hukum perdata internasional ya. Ada hukum bisnis internasional, turunannya banyak ya. Nah, kemudian di dalam hukum internasional ini ya sedikit dijelaskan, dia ada sumber-sumber hukumnya. Kalau sumber hukum kita kan jelas ya dari Pancasila sampai dengan peraturan daerah ya. Kalau dia hukum internasional, sumber hukumnya apa gitu? Dia nggak pakai Pancasila gitu. Kenapa? Karena kita kan udah berbicara tentang internasional. Sumber hukum pidana, hukum internasional ini dia ada 5 ya. Yang pertama itu adalah perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional yang dilakukan antar negara ya, kemudian diratifikasi dan dibuat undang-undang, itulah yang menjadi hukum internasional kita. Kemudian dari perjanjian internasional itu ada juga namanya kebiasaan internasional. Kebiasaan-kebiasaan secara umum yang sering dilakukan secara internasional, yang memang mungkin tidak tertulis tapi dilakukan secara berulang-ulang ya. Nah, itulah yang menjadi sumber hukum internasional ya, yaitu kebiasaan. Ya. Kemudian ada juga tentang sumber hukum itu adalah hukum secara umum yang patut ya. Artinya mungkin ini lebih kepada asas-asas ya. Hukum umum yang patut ya. Asas-asas yang sering diterima atau dipakai oleh beberapa negara. Seperti misalnya asas fakta sansepanda ya, asas wan prestasi ya. Jadi ada asas-asas yang memang banyak negara-negara itu mengadopsinya atau menerimanya. Maka hukum yang patut inilah yang menjadi salah satu sumber hukum internasional kita. Kemudian ada juga namanya doktrin. Doktrin ini adalah pendapat para pakar hukum atau ahli-ahli hukum secara internasional yang memang banyak diterima oleh negara-negara. Ya, doktrin-doktrin dari para pakar pidana ini juga menjadi sumber hukum internasional. Ya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya jurisprudens mungkin ya. Jurisprudensi artinya keputusan-keputusan hakim-hakim di beberapa negara yang bisa diterima oleh negara-negara lain ya, maka itu juga bisa menjadi sumber hukum internasional ya. Tapi sering banyak yang menjadi sumber hukum internasional itu adalah perjanjian internasional ya. Dari 5 tadi yang sering itu adalah perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum internasional seperti itu. Nah, hukum internasional ini juga ada, kalau dia secara pidana dia ada lembaga peradilannya ya. Namanya itu adalah ICC, International Criminal Court ya. Jadi ICC ini mengadili case-case pidana secara internasional ya. Jadi misalnya terdapat kudeta atau banyak ini case-nya adalah pelanggaran hak asasi manusia, itu bisa dinaikkan kepada ICC atau International Criminal Court. Ini berada di Belanda ya. Jadi ICC ini merupakan mahkamahnya internasional pidananya untuk seluruh negara. Nah, apakah semua negara, Bu, bisa mengikuti ICC ini? Enggak, dia yang ada terdaftar pada PBB saja. Yang ada di PBB. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini memiliki peranan yang penting terhadap hukum internasional ya, baik secara pidana, secara perdata maupun hubungan-hubungan lainnya. Jadi memang wadah besar daripada
internasional ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu ya. Oke, paham ya? Untuk hukum internasional ya. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Jadi memang kalau hukum internasional ini lebih kepada negosiasi ya sebenarnya ya, negosiasi kita, lobby-lobby kita, kemudian perjanjian-perjanjian apa yang kita buat atau MOU misalnya ya, atau ada misalnya apa namanya deklarasi-deklarasi yang dilakukan di dalam sebuah negara, ya, seperti misalnya deklarasi hak asasi manusia ya, itu juga menjadi salah satu sumber hukum internasional. Jadi memang untuk hukum internasional ini lebih kepada bagaimana hubungan kita dengan negara lain dan bagaimana deklarasi dari sebuah negara itu bisa kita terima, kita ratifikasi dan kita jadikan undang-undang seperti itu ya. Nah, kalau kita dengan Singapura itu memiliki sebuah permasalahan. Artinya apa? Singapura itu ada sebuah perjanjian bahwasanya buronan-buronan kita itu bila ke Singapura itu bisa tidak boleh kita sentuh gitu ya. Jadi itu ada perjanjian seperti itu. Jadi Ibu juga nggak paham kenapa itu perjanjian tersebut bisa muncul ya. Tetapi kalau ada tahanan atau ada orang yang dicari di Indonesia dan dia ke Singapura minta suaka misalnya, maka Singapura boleh melindungi dan kita tidak bisa menyentuhnya secara hukum karena memang sudah ada perjanjiannya ya, seperti itu ya. Jadi mungkin ada juga kepentingan politik di dalamnya ya. Artinya memang perjanjian internasional ini lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan lobby dan juga politik serta negosiasi ya. Makanya memang Menteri Luar Negeri itu harus pandai-pandai lah untuk bisa bernegosiasi dan melakukan politik-politik yang bisa menguntungkan negara kita gitu ya. Jadi memang antar negara itu pasti juga berkompetisi untuk mendahulukan kepentingan politik mereka atau kepentingan lainnya terhadap negara lain. Jadi kita harus pandai berdiplomasi ya. Makanya hukum internasional ini kan memang dia sering disebut dengan hukum diplomasi ya. Kita harus pandai berdiplomasi dengan negara-negara lain terkait kepentingan kita yang bisa kita masukkan di dalam negara tersebut. Oke, mungkin itu aja dari Ibu ya, timing waktu Ibu tinggal sedikit ya. Jadi kita padakan ya untuk jenis-jenis hukum atau klasifikasi hukum ya, sedikit pengertian-pengertian dari Ibu ya. Mulai dari pidana sampai ke internasional ya, mungkin Ibu kira itu sudah mumpuni lah untuk kalian dalam membuka cakrawala ilmu hukum ya, untuk jenis-jenisnya. Minggu depan kita akan masuk kepada common law system dan civil law system, bagaimana sistem hukum di dunia, dan juga ada sistem hukum Islam gitu ya. Jadi ada common law, ada civil law, dan ada hukum Islam. Itu boleh dibaca dulu ya, jadi minggu depan ketika Ibu membahas sudah paham. Oke, Ibu akhiri mungkin ya pertemuan hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan kita jumpa di hari Kamis depan ya, di jam 8:30 dengan common law, civil law, dan hukum Islam ya, sistem hukum yang ada di dunia. Oke, terima kasih Bu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.